mau tanya dong, jika kita sedang riset market, apa saja sih yang perlu ditanyakan ke market? Alright guys, ini ada pertanyaan yang cukup menarik yang masuk di Tribelio, di Tribe Hacker actually. Ya, jadi kan saya selalu mengatakan bahwa Anda harus melakukan market research. Karena kalau nggak ada market research, Anda mau jualan barang, mau jualan ke siapa? Nggak jelas semuanya. Anda mau cerita apa? Anda mau punya message apa? Nggak jelas semua. Jadi market research adalah salah satu hal terpenting yang harus Anda lakukan. Saya di Tribelio pun setiap hari tim saya itu melakukan market research. Kita setiap hari sampai hari ini itu masih melakukan yang namanya interview, baik kepada pengguna kita, pengguna yang dalam arti adalah chiefnya, pengguna pembangun komunitas maupun member mereka. Kita selalu nanya kayak apa sih yang menjadi hambatanmu di Tribelio, apa yang harus bisa diimprove dari Tribelio. Kira-kira kalau kamu kasih skor Tribelio itu skornya berapa? Kemudian kalau misalkan dia bilang, Dan skornya cuma 6. Oke, supaya naik jadi 10 kira-kira harus ada apa nih? Jadi kita selalu melakukan itu every single day. Jadi banyak banget. Akhirnya banyak yang bertanya juga. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk di Tribe Hacker, yaitu mau tanya dong, jika kita sedang riset market, apa saja sih yang perlu ditanyakan ke market? So saya pengen membuat video ini singkat gitu. Poin-poin apa saja yang menjadi poin utama ketika bertanya. Oke, yang pertama adalah validasi problemmu itu beneran ada nggak sih? Right, so bisnis Anda itu adalah menyelesaikan sebuah problem dari market. Market adalah a group of people, sekelompok orang yang memiliki satu spesifik problem. Jadi satu spesifik problem. Mereka mau ngapain sih sebenarnya? Mereka butuh apa sih sebenarnya? Nah, Anda melihat market kayak begitu, Anda ngelihat bahwa kumpulan ini punya masalah ini loh. Kayak saya di Tribelio misalkan. Saya di Tribelio itu melihat bahwa pengguna social media, baik itu brand, content creator, apapun itu ngumpulin followers. Nah, followers ini Anda tidak punya akses database-nya. Followers ya followers. Orang pindah dari Twitter ke Instagram, follower di Twitter hilang udah, kayak nggak ada artinya aja. Saya punya hampir 500 juta Twitter followers, nggak ada efeknya. Hari ini saya posting nggak ada yang respon. Orang lebih respon di Instagram. Saya posting langsung rame. Saya posting nyoba barengan aja, yang di sana sepi banget, yang di Instagram super rame banget. Jadi it's for me, saya ngelihat itu problem banget karena orang jadi nggak punya tempat. Nah, kita ngeliat juga, orang sudah mulai ngumpulin komunitas di Facebook group misalnya. Tapi problem juga, karena di Facebook group tidak ada database-nya. Kita nggak punya akses. Let's say saya punya 10.000 orang nih di database saya di Facebook group misalkan. Bukan database, di Facebook group saya misalkan. Nah, ketika saya launching produk baru, saya posting di situ, yang lihat dikit. Saya mau broadcast email, nggak bisa. Nah, ini yang terjadi. Jadi saya melihat problem seperti ini. Oke, saya kelihatan, problemnya kayak begini nih. Saya ketemuin orang-orang yang punya grup, yang punya Facebook group, yang punya WA group, yang punya Telegram group. Saya tanya, kondisinya kayak begini, terus gimana caramu untuk mengirimkan broadcast, mengirimkan email, dan yang lain-lain, membuat customer journey-nya? Ya mereka simply gak bisa aja. Right? Nah dari sini, pertanyaan pertama adalah validasi problemnya. Jadi problemnya itu beneran nyata. Jangan mengada-ngada di sini, kemudian divalidasi nggak valid. Ya, jadi yang pertama adalah validasi. Kalau mereka bilang yes, dan itu problem banget. Kalau ada yang kayak begini, yang bisa broadcast email, kayak Facebook group yang bisa broadcast email, itu akan sangat menyenangkan banget, akan sangat berguna banget. Karena kita butuh mengakses fans kita. Pemusik misalkan, aktor misalkan, punya band misalkan, followersnya gede banget di social media. Tapi habis itu gimana cara nge-pushnya kalau mereka punya merchandise, mereka punya album baru? Gimana cara nge-pushnya ke market kalau mereka nggak punya database dari marketnya, hanya posting doang sekali? Yes, so dari sini ketika kita melihat ini bahwa ternyata problemnya ada dong, berarti valid nih. Oke, yang kedua, kalau problemnya valid, kalau yang nomor 1 valid, maka tanyain mereka, solusimu apa? Oke, jadi Anda punya Facebook group nih, kemudian mau broadcast nih, tapi nggak bisa. Terus solusinya apa? Kamu ngelakuin apa so far? Ini akan menjadi kompetitor Anda. Bisa Dan, caranya gini. Aku suruh mereka join dulu. Saya bikin sebuah website. Saya minta mereka untuk join dulu di situ untuk masuk ke email list saya. Biasa saya pakai Mailchimp, misalnya kayak gitu. Baru nanti setelah dari Mailchimp saya ajak mereka untuk berdiskusi di dalam Facebook group. Nah, ini kelihatan banget kan? Ada website, ada Mailchimp, email marketing services, kemudian ada Facebook group. Oke, saya melihat bahwa butuh 3 Facebook group sendiri. Ini sendiri. Kalau orang itu keluar dari email marketingnya, dalam arti aku nggak mau sama bisnismu lagi, aku sudah mau unsubscribe, nggak pakai lagi bisnismu, berarti orang itu harus keluar di email, harus keluar di sini 2 kali. Or kalau Anda bikin kelas berbayar, membership misalnya, dan orangnya sudah tidak membayar lagi, maka Anda harus mengeluarkan dari email marketing Anda
Anda harus nyari dia username-nya apa ya, atau namanya apa ya di Facebook group yang harus dikeluarkan lagi. So, 2 kali kerja dan itu setengah mati. Iya kalau sebulan cuma sekali. Kalau setiap hari ada yang keluar misalnya, repot juga kan. Karena orang kalau misalkan bisnis Anda udah gede, jumlah orang itu kan bisa ribuan, ratusan ribu bahkan. Di tempat kita aja di Tribelio sudah ada yang belasan ribu. Right? So, itu akan jadi confusing banget kalau harus, oh ya di email harus dikeluarin, di sini harus dikeluarin. Oke, so pertanyaan kedua tadi adalah kalau nomor 1 valid, problemnya valid, maka tanyain current solution mereka apa. Jadi solusi mereka apa supaya Anda bisa melihat, oh petanya kayak begini toh. Baru Anda tawarin nih, kalau punya saya kayak gini gimana kira-kira, right? Jadi nomor 3 itu yang tadi barusan saya sebutin. Kalau nomor 2 valid, maka tanyakan kalau Anda punya solusi yang lebih baik ini, yang mau Anda jual ini, kira-kira mereka mau nggak sih beli? Jadi kalau saya bilang bahwa, oh oke, kamu pakainya kayak begini dan perlu 3 kayak begini. Kalau saya punya Tribelio yang semua ini jadi satu dan bayarnya juga simple satu gitu misalnya. Tribelio is free by the way, kalau Anda mau pakai sekarang it's free, tinggal download lagi. Tapi intinya kayak begitu. Kalau Anda punya produk untuk dijual kan ada harganya nih. Jadi Anda tanya nih, kalau misalkan ini semua digabungin jadi satu, saya punya solusi kayak gini, kira-kira kamu mau nggak pakai? Kalau dia bilang mau, oke, kalau dia bilang mau, oh kayaknya menarik banget nih Dan. Lengkap banget nih, bisa kayak begini begitu ya. Oke, maka masuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, kira-kira harga berapa yang mau kamu bayar kalau misalkan ada solusi kayak begini? Produk Anda kayak begini, kira-kira harganya mau nggak? Right, so kalau dia bilang, kemahalan, oke lah. Kalau kamu pakai di kompetitor harganya berapa? Oh segini. So Anda bisa tahu kira-kira harga yang mereka habiskan saat ini itu berapa. Apakah Anda bisa bikin cheaper? Atau better tapi more expensive? Dan mereka mau nggak ngebayar itu? Jangan diasumsi semuanya ya, kira-kira jangan dipakai istilahnya kayak semuanya dikira-kira gitu. So, ask them the question. Mau nggak sih bayar harga segitu? Itu basic banget. So, itu adalah 4 step bertanya yang pretty much basic banget. Nah, habis itu, ini saya catat di sini sih soalnya nih. Nah, habis itu Anda harus analisa juga sebenarnya kayak seberapa sering sih, jadi pertanyaan itu bisa berkembang. Kayak misalkan gini nih, seberapa sering sih problem itu muncul misalnya. Jadi kalau misalkan orang beli obat batuk, seberapa sering orang mau beli obat batuk itu muncul? Ya kalau batuk saja. Jadi kalau nggak batuk, ya nggak beli. Kalau setahun nggak batuk, ya nggak pernah beli. So, itu. Right? Jadi itu harus tanyain. Kalau misalkan jualan pohon Natal gitu ya, seberapa sering sih problem itu muncul? Seberapa sering orang butuh pohon Natal? So, setahun sekali. Right? Ya, jadi itu harus Anda cari tahu tuh, seberapa sering orang nyari produk Anda atau solusi tersebut. Apakah setiap hari, apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, apakah setiap tahun sekali? Anda harus cari tahu. Kemudian bisa saja melebar lagi ke influencermu yang bikin decision buying. Itu siapa? Jadi kalau dia beli, bukan influencer dalam arti selebgram, bukan kayak gitu. Dalam arti gini, kalau kemarin waktu saya riset market tentang Bonels, essential oil saya, itu kita nanya, siapa orang yang menginfluence kamu untuk beli essential oil? Apakah mamamu, mertuamu? Mereka bilang, enggak lah, kalau mama mertua mah kuno banget gitu. Apakah dokter? Enggak, kalau dokter mah langsung kasih obat, mana percaya sama essential oil. Dia market tuh mengatakan begitu. Terus siapa dong yang menginfluence kamu, yang membuat kamu jadi srek untuk beli? Itu siapa? Biasanya kalau dalam konteks ini. Mereka bilang teman. Oke, temanmu kan banyak ya. Kita gali terus di situ. Temanmu kan banyak ya. Teman yang kayak apa? Yang kamu percaya kalau dia ngomong tentang essential oil, kamu beli. Oh, teman yang udah pengalaman. Oke, kita gali terus. Teman pengalaman tuh maksudnya gimana? Karena itu ambigu ya, itu konsepnya. Teman yang punya pengalaman tuh pengalaman apa? Mereka mengatakan lagi, oh teman yang punya pengalaman itu maksudnya gini, mereka sudah punya anak 2 kali lah, kayak gitu. Mereka bilang kayak gitu. Berarti kalau saya punya anak sekali dan dia punya anak 2 kali, artinya dia lebih berpengalaman dari saya. Oh, baru kita paham. Maksudnya kayak gitu toh. Terus nemuin mak-mak atau nemuin teman-teman yang kayak gitu di mana? Ya biasa kita cuma chatting aja sih di grup-grup WA ibu-ibu melahirkan gitu. Kan ada banyak tuh grup-grup WA yang ibu melahirkan. Oke, so kita jadi tahu. Oh, berarti channelnya di grup WA toh. Ngobrol kayak begitu. Oh, berarti temen toh yang punya pengalaman. Oke. Oh, berarti kalau gitu kita harus bikin konten di Instagram kita. Nadanya kayak temen dong, bukan kayak dokter. Oke, paham. Jadi dari market research itu kita bahkan bisa mendesain konten kita. Kita bisa mendesain tone atau voice dari brand kita. Brand voice kita seperti apa? Karena mereka percayanya ke teman. Sehingga kalau kita membuat itu tidak align, kita bikin kayak dokter ngajarin gitu, mungkin mereka nggak mau dengar. Karena mereka kayaknya
Ya dokter tuh terakhir lah ya, kalau sakit beneran baru ke dokter lah. Intinya kayak begitu. Or, apakah ada event atau ritual terkait orang membeli produk Anda? Contoh, kalau Anda beli popcorn nih. Kapan Anda beli popcorn? Nggak, sekarang I think popcorn bener-bener ngedrop banget kan ketika bioskop tutup. Saya nih, hanya makan popcorn kalau nonton bioskop. Nonton Netflix saya nggak makan popcorn. Right? Jadi itu adalah event yang men-trigger orang untuk membeli produk Anda. Jadi apakah produk Anda itu bisa dikaitkan ke event-event tertentu? Nah itu akan jadi menarik. Orang makan es krim kapan? Macam-macam kan. Ada yang kayak kalau jalan-jalan, kalau ke pantai. Makanya ketika kemarin Ice Cream Walls mengeluarkan Magnum, itu event yang dikaitkan adalah celebration. Celebration itu kurang lebih kayak, ya aku dapat pacar, aku naik gaji, aku lulus kuliah, kayak gitu-gitu, celebration gitu. Itu desain dari Magnum tuh kayak begitu. Jadi harganya premium karena memang celebration itu kan nggak tiap hari ada celebration ya, gitu. Right, so guys, ini adalah market riset tuh kayak begitu. Jadi Anda harus memvalidasi banyak hal. Dan ini yang saya sebutkan ini hanya sebagian saja. Akan luar biasa banyak sebenarnya yang harus Anda ketahui. Misalnya kayak kamu kalau belanja produk kayak kompetitormu tuh kamu belanjanya di mana sih? Apakah kamu belanja di Indomart atau kamu belanja di online? Apakah misalkan Anda jualan beras? Apakah kamu kalau beli beras gimana sih? Pakai e-commerce, pakai marketplace, atau kamu simply datang aja ke grosiran dekat rumah, ke Indomart, ke Alfamart kayak gitu. Anda harus tanya itu. Dan bahkan sampai kayak kalau kamu ke Alfamart atau ke Indomart gitu, kamu bawa duit berapa sih biasanya? Bawa 100 ribu apa sejuta? Jadi kalau Anda tahu, kalau Anda jualan produk Anda harganya sejuta, dan kalau orang datang ke Indomart cuma bawa 200 ribu, maka Anda nggak bisa jualan barang Anda yang harganya segitu tadi di Indomart. Right? Karena orang kesana aja nggak bawa duit sejuta, terus gimana caranya? Anda bahkan sampai bisa nanya, terus kalau misalkan barangnya mahal gimana? Kamu gesek atau kamu nggak beli aja? So, Anda harus tahu benar-benar customer journey itu seperti apa. Itu yang harus ditanyakan ketika Anda sedang melakukan market research. So, hopefully guys, video ini bisa memberikan Anda gambarannya. Market research itu seperti itu. Anda harus benar-benar tahu, right? Kompetitor Anda siapa, kemudian insight mereka kenapa beli itu, decision factor-nya seperti apa. Anda harus tahu itu semua. Alright, so yuk kita diskusi bareng-bareng di Tribe Hacker, di komunitas saya. Anda tinggal klik link di bawah. Kita join di situ, Anda join di situ dan kita ngobrol di situ bareng-bareng. Anda boleh nanya misalkan produk saya kayak gini, saya ngelakuin market risetnya kayak gini, kurang apa dan sebagainya. Yuk kita diskusi, saya bantu Anda di situ. Alright, thank you so much guys for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye bye.